Jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah pada hari ini dengan tema percayalah dan taat didasarkan dari bacaan yang pertama, Injil Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 16. Maka supaya kita bisa memahami dengan jelas makna nubuatan Tuhan yang tercantum di dalamnya dan apa maknanya bagi kita, saya mengajak jemaat untuk kembali membaca kitab Yesaya pasal 7, tapi kita baca mulai ayat 1 sampai 4, baru kemudian kita membaca ayat 10 sampai 17, bukan 16. Yesaya 7 ayat 1 sampai 4 berbunyi demikian. Pada zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, majulah Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, untuk memerangi Yerusalem. Namun ia tidak dapat mengalahkannya. Ketika diberitahukan kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, hati Ahaz dan rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, keluarlah menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub anakmu laki-laki, di ujung saluran kolam atas, di jalan raya pada padang penatu. Dan katakanlah kepadanya, jagalah agar dirimu tetap tenang. Janganlah takut dan janganlah kecut hatimu karena kedua puntung kayu api yang berasap ini. Karena kegeraman amarah Rezin beserta orang Aram dan anak Remalia. Ayat 10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu petanda dari Tuhan Allahmu, entah dari tempat sedalam dunia orang mati atau tempat setinggi langit. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau memintanya, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Yesaya, dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu membuat orang jenuh, sehingga kamu sekarang membuat Allahku juga jenuh? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki serta menamainya Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bacaan ini kita menemukan bahwa Yesaya pasal 7 mengisahkan tentang kisah Raja Ahaz dari kerajaan Yehuda yang sedang berada di dalam ketakutan. Dua negara tetangganya, kerajaan Aram dan Israel di utara, bergabung bersama-sama menyerbu Yehuda, berusaha menjatuhkan Raja Ahaz dari tahtanya dan mengambil alih kekuasaan di Yehuda. Nah, Raja Ahaz dan rakyatnya sangat ketakutan karena mereka tidak punya cukup kekuatan untuk melawan dua kerajaan ini. Dan di dalam perjalanan memang kedua kerajaan ini berhasil menguasai beberapa wilayah kerajaan Yehuda. Nah, di tengah-tengah ketakutannya itulah Allah mengutus Nabi Yesaya menghadap kepada Raja Ahaz dengan satu pesan, hanya satu, jangan takut. Karena bagaimanapun juga mereka tidak akan berhasil menghancurkan engkau. Dan Allah sangat serius dengan janjinya itu. Allah sangat serius dengan mengatakan jangan takut. Perhatikan bagaimana di dalam ayat 4 Tuhan memakai 4 istilah untuk menekankan pentingnya Ahaz tidak takut. Jaga dirimu, siap siagalah. Berjaga-jaga, tetap tenang, jangan takut, jangan kecut hatimu. Karena Tuhan beserta engkau. Jadi percayalah kepada Tuhan, bersabarlah. Semua ini tidak akan berlangsung lama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ada banyak hal yang membuat kita takut.
Juga kita orang Kristen. Kita tidak kebal atas ketakutan. Kita tidak kebal atas ancaman-ancaman yang membuat kita ngeri, yang membuat kita takut. Bisnis yang nampaknya makin merugi, kita mengalami PHK, lamaran kerja kita tak kunjung dijawab. Seorang pemuda anggota jemaat saya di Pasuruan, ketika saya tanyakan mengenai pekerjaan, dia katakan, bosen Pak Sam, saya tidak lagi cari kerjaan. 40 surat lamaran saya masukkan, tidak ada satupun panggilan untuk wawancara. Itu realita. Keuangan gereja menipis. Kita memeriksakan ke dokter dan dokter mendiagnosa sesuatu yang serius. Semua itu membuat kita takut. Mudah untuk percaya pada Tuhan? Tidak. Karena bagaimanapun juga kita ada manusia yang terbatas, yang lemah. Dan di dalam situasi seperti itu jemaat, sangat mudah bagi kita untuk iman percaya kita menjadi goyah. Kita menjadi panik. Kita tergoda untuk mencari pertolongan-pertolongan lain selain daripada Tuhan. Pertolongan yang lebih konkret, pertolongan yang lebih nyata, yang lebih segera memberikan jawaban. Daripada kita mesti percaya pada Tuhan yang tidak jelas, Tuhan yang tidak konkret. Anggota jemaat saya, seorang ibu rumah tangga, mengalami sesuatu kejadian yang aneh. Bayi yang baru dilahirkan, baru berusia 1 bulan, paru-parunya kemasukan air ketuban. Dokternya bingung. Awal tahun 80-an, di mana dunia kedokteran di Indonesia belum semaju seperti sekarang. Dokternya tidak tahu apa yang mesti dia perbuat. Menyuntikkan air keluar, menyuntikkan paru-paru si bayi baru 1 bulan. Dibiarkan berbahaya. Saya mengajak si ibu berdoa dan dia jawab, "Nggak usah Pak Sam. Bosen doa terus." Dia lari dari satu kota ke kota lain mencari dokter yang mampu mengobati bayinya. Doa itu tidak konkret dalam pemikiran kita. Lebih konkret kita pergi ke dokter atau pergi ke orang-orang yang mampu memberikan jawaban yang konkret, yang jelas. Dan memang jemaat kadang-kadang tindakan Tuhan itu tidak jelas. Kadang-kadang jawaban Tuhan itu membingungkan. Lihat Raja Ahaz. Dia menghadapi kenyataan yang real. Ancaman yang nyata. 2 kerajaan menyerbu kerajaannya. 2 kerajaan berhasil menguasai beberapa wilayah. Dan apa nasihat Tuhan lewat Nabi Yesaya? Jangan takut. Bagaimana mungkin raja tidak takut? Dia bertanggung jawab atas rakyatnya. Tapi itu yang Tuhan katakan, jangan takut. Berdiri teguh dalam imanmu. Kalau tidak, kamu tidak akan bertahan. Hanya satu jawaban Tuhan, jangan takut, pegang teguh imanmu betapapun engkau takut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bicara tentang percaya itu mudah. Mudah untuk percaya ketika situasi nyaman dan aman. Mudah untuk percaya kepada Tuhan ketika segala sesuatu berjalan dengan lancar. Ketika firman Tuhan, jawaban Tuhan sesuai dengan selera dan jalan pikiran kita. Tetapi ketika semua menjadi serba salah, semua berantakan, semua kacau balau. Bisakah kita tetap bertahan untuk percaya dan bertindak berjalan sesuai dengan pengakuan iman kita? GKI Pasuruan memutuskan mendirikan sekolah. Pembangunan tahap pertama lancar sesuai dengan jadwal.
Tahap kedua dilakukan, membangun gedung bertingkat untuk SD dan SMP. Direncanakan selesai dalam waktu 3 bulan. Selesainya 3,5 tahun. Selama 3,5 tahun terjadi suatu goncangan, aliran dana seret. Dan dalam situasi seperti itu, kita jatuh bangun dalam tetap bertahan melanjutkan rencana membangun sekolah. Kadangkala tindakan-tindakan Tuhan tidak dapat kita mengerti. Kadang-kadang situasi dan kondisi nampaknya tidak berubah, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Tetapi terlepas situasi dan kondisi seperti apapun juga jemaat, Anda dan saya sebagai umat beriman dipanggil tetap bertahan dalam iman, pegang teguh firman Tuhan. Tuhan itu setia. Dia ada bersama dengan Anda dan saya. Dan Ia akan memberikan Anda dan saya kekuatan untuk mampu bertahan dan menyelesaikannya pada waktunya, pada waktu Tuhan. Boleh-boleh saja Anda dan saya tetap takut, karena kita manusia. Tetapi janganlah lepaskan iman kita di tengah-tengah ketakutan kita. Ketakutan dan iman tidak perlu bertentangan. Bahwa Anda dan saya takut, sangat takut, tidak pernah berarti bahwa Anda tidak punya iman atau iman Anda mulai hilang. Belum tentu. Ketakutan adalah reaksi yang manusiawi. Kemanusiaan kita. Dan Allah yang kita percayai adalah Allah yang mempunyai dada lapang, yang bersedia menutup mata atas ketakutan Anda dan saya dan melihat iman yang betapa kecilnya pun yang masih menetap dalam hati Anda dan saya. Dan waktunya Ia akan menjawab dengan kuasa dari surga. Dalam Mazmur 56 ayat 4, Daud berkata, "Waktu aku merasa takut, aku percaya kepadamu." Perhatikan, pada waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Anda dan saya bisa tetap percaya di tengah-tengah ketakutan kita. Dan ketika Daud bertahan untuk tetap pegang teguh imannya, tetap percaya pada Tuhan, betapapun takutnya ia menemukan sesuatu. Tuhan bertindak, Tuhan turun tangan. Karena di dalam ayatnya yang kelima kemudian dia lanjutkan, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ketika Daud berpegang teguh pada imannya di tengah-tengah ketakutannya, dia menemukan takutnya sedikit demi sedikit mulai menghilang, digantikan dengan keyakinan penuh akan kuasa Allah. Kepada Allah dan firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Sayangnya jemaat, Raja Ahaz tidak mengikuti jejak nenek moyangnya Raja Daud. Dia tidak mempercayai Nabi Yesaya. Dia tidak bersedia menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap baik. Luar biasa baiknya. Walaupun Raja Ahaz tidak percaya pada pesan Nabi Yesaya dan diam-diam pergi ke tetangganya negara kerajaan Asyur meminta pertolongan untuk melawan kedua kerajaan itu, Tuhan tetap turun tangan mendatangi Raja Ahaz, mengulurkan tangannya untuk menolong dia. Dan Tuhan melangkah lebih jauh. Di dalam bacaan kita mulai ayat 10, Tuhan menghadap Ahaz dan mengatakan, mintalah tanda. Mintalah tanda sebagai bukti bahwa aku serius dengan janjiku, engkau akan selamat. Tanda apapun, tanda yang luar biasa hebohnya, atau tanda yang sederhana, mintalah tanda, aku akan beri.
Tuhan mengajak Raja Ahaz untuk berani percaya kepada Dia. Datang kepadanya dalam iman, dalam percaya. Tetapi kembali Raja Ahaz menolak tawaran Tuhan. Kita membaca dalam ayat 12, aku tidak mau memintanya, aku tidak mau mencobai Tuhan. Jawaban yang saleh, memakai alasan rohani, aku tidak mau mencobai Tuhan. Sedangkan Tuhan yang menawarkan untuk dia meminta tanda. Bukan Nabi, Tuhan, mintalah tanda. Aku akan berikannya. Jadi Raja Ahaz sesungguhnya tidak mau tahu menau tentang Tuhan. Dia tidak peduli dengan firman Tuhan. Raja memilih jalannya sendiri, meminta bantuan negara adidaya Asyur, bukan Tuhan. Tetapi kembali, karena Raja Ahaz tidak bersedia meminta tanda, Tuhan sendiri yang akan memberikan tanda itu sebagai bukti bahwa Yehuda, Raja Ahaz pasti selamat. Kita membaca ayat 14-16, sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, serta menamainya Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Secara tradisional jemaat, tanda anak Immanuel ini kita tafsirkan sebagai nubuat tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan penginjil Matius mengutip ayat Yesaya ini di dalam Matius 1 ayat 23 mengenai kelahiran Yesus Kristus. Namun jemaat, jangan lupa, faktanya itu Nabi Yesaya hidup 700 tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Dan Nabi Yesaya menyampaikan nubuatnya kepada raja karena situasi yang konkret. Ancaman dua negara yang sedang menyebu dirinya. Yesaya menyampaikan nubuatnya kepada seorang raja yang dalam ketakutan, tanpa punya pengetahuan apapun tentang Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Nabi Yesaya menyampaikan nubuatnya mengenai masa depan Yehuda yang konkret, yang nyata, yang ada di depan mata. Yesaya tidak menubuatkan kelahiran Yesus Kristus. Dia tidak bicarakan tentang kelahiran seorang anak darah, perawan. Yesaya hanya bicara tentang seorang perempuan muda yang mengandung. Perhatikan baik-baik apa yang Yesaya katakan di dalam nubuatannya, di dalam ayat 14. Yesaya memakai istilah perempuan muda. Bukan anak darah, bukan gadis, bukan perawan. Perempuan muda, perempuan dewasa dalam usia siap untuk menikah. Bisa gadis, bisa tidak. Matius yang memakai istilah anak darah. Bukan hanya itu, Yesaya mengatakan perempuan itu mengandung. Present tense, sedang mengandung, bukan akan mengandung. Dan kata itu, perempuan muda itu menunjukkan, Yesaya menunjuk pada seorang perempuan muda yang jelas, yang konkret, yang boleh jadi dikenal oleh Raja Ahaz, atau Nabi Yesaya mengenalnya, atau seorang gadis muda, perempuan muda yang hadir di situ ketika Nabi Yesaya menyampaikan nubuatnya. Artinya jemaat, nubuat ini oleh Yesaya disampaikan merupakan suatu tanda yang jelas, tanda yang nyata. Bukan tentang sesuatu yang tidak jelas, yang masih jauh di depan, yang kita tidak tahu kapan akan digenapi.
Ia berbicara tentang sesuatu yang konkret. Kamu lihat perempuan muda yang mengandung itu, dia akan melahirkan anak, dia akan berikan nama Immanuel, dan ketika anak itu menginjak remaja, negaramu selamat. Dan kedua kerajaan itu akan binasa hancur. Tidak berarti bahwa kutipan Matius 1 ayat 23 keliru. Saya tidak akan membahasnya karena itu membutuhkan suatu pembahasan yang tersendiri. Tetapi fokus kita pada pagi hari ini adalah kita ingin melihat apa yang Nabi Yesaya maksudkan dengan nubuat tentang anak Immanuel kepada Raja Ahaz. Dan ketika kita membaca mulai ayat 1, maka kita menemukan tanda anak Immanuel itu sesungguhnya ada pengulangan janji Tuhan pada Raja Ahaz. Pengulangan yang lebih konkret. Percayalah kepada janjiku. Dan Tuhan lebih menegaskan, aku tidak dusta. Sebelum anak yang dilahirkan itu nanti menginjak dewasa, sebelum dia menjadi remaja, negaramu aman. Kedua kerajaan itu akan hancur. Engkau selamat dan rakyatmu. Panggilan untuk Raja Ahaz, percayalah kepada aku Tuhanmu. Aku Allah, bukan manusia yang berdusta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin, pasti. Meskipun di lapangan kenyataannya bertolak belakang. Meskipun dalam kenyataan Raja Ahaz menghadapi kenyataan kedua kerajaan itu sukses berhasil menguasai wilayahnya. Ahaz mesti memilih percaya pada janji Tuhan, bukan apa yang dia lihat dengan matanya. Hidup Kristen berkisar pada percaya dan mempercayai. Mempercayai janji-janji Tuhan. Percaya dan memegang dia, menaati dia. Terlepas ketakutan kita, terlepas kenyataan yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan janjikan. Hidup iman berarti berpegang pada firman-Mu dan tidak melepaskannya apapun yang terjadi, apapun yang saya alami. Percaya bahwa Tuhan bisa diandalkan, Tuhan dapat dipercaya. Dan itulah langkah Yusuf dalam bacaan Injil kita. Yusuf mengalami pergumulan yang hebat, mengejutkan. Maria tunangannya hamil. Dengan siapa? Yusuf tidak tahu. Dia bingung, dia kecewa, dia marah, dia sedih, dia tegang. Semua bergolak menjadi satu di dalam hatinya. Dan di dalam pergumulan dan keterkejutannya, Yusuf mesti mengambil keputusan. Apakah dia menceraikan Maria atau tidak? Apa yang mesti dia perbuat? Secara tidak terduga, Tuhan mendatangi dia dalam mimpi. Dan dengan pesan, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Benarkah Tuhan yang berbicara pada Yusuf? Atau itu hanya mimpi buruk? Percayakah Yusuf bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu bukan karena perselingkuhan, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus? Akal sehat akan menolaknya. Apakah dia mampu dan bersedia menerima anak yang dilahirkan Maria dan merawatnya sebagai anaknya sendiri, membesarkannya sebagai anaknya sendiri, walaupun tidak jelas dia itu anak siapa? Bukan pilihan dan keputusan yang mudah. Tetapi terlepas pergumulan-pergumulannya, Yusuf dengan sederhana, tanpa syarat, tanpa mengeluh, langsung menerima pesan Tuhan. Menerima Maria sebagai istrinya. Dan akibatnya,
bukan hanya Maria selamat, seluruh umat manusia, Anda dan saya selamat. Karena bayi yang dilahirkan adalah Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup iman itu berkisar pada percaya. Percaya kepada janji-janji Tuhan, memegangnya teguh terlepas apapun yang terjadi. Dan itu yang tidak dilakukan oleh Raja Ahaz. Dia lebih mempercayai Raja Asyur ketimbang Tuhan. Tetapi karena Raja Ahaz lebih percaya kepada orang lain, pada pihak lain selain Tuhan, maka ia akan menemukan bahwa apa yang mereka percayai justru menghancurkan dia. Tuhan mendatangkan Asyur untuk menghancurkan kerajaan Yehuda. Kita membaca dalam ayat 17, Tuhan akan mendatangkan atasmu, atas rakyatmu dan kaum keluargamu masa sulit seperti yang belum pernah datang sejak Efraim memisahkan diri dari Yehuda melalui Raja Asyur. Tuhan mendatangkan Raja Asyur. Setelah raja itu mengalahkan Aram dan Israel, sekarang dia berbalik, dia menyerang Yehuda, menaklukkan dan menghancurkannya. Tetapi Tuhan tetap setia. Tanda anak Immanuel bukan tanda bahwa Tuhan menutup mata atas dosa ketidakpercayaan Ahaz dan mencegah Raja Asyur menyerang dia. Tanda anak Immanuel hanya ingin mengatakan, Tuhan setia. Aku menghukum engkau, engkau akan menderita, rakyatmu akan susah, tapi aku tetap akan mendampingi kalian. Aku memberikan Anda kekuatan untuk tetap bertahan tabah dalam kesulitan dan keluar sebagai pemenang. Dan itu berarti jemaat, tanda anak Immanuel, Tuhan beserta kita, mempunyai implikasi, mempunyai konsekuensi ganda. Keselamatan, kehancuran. Penghiburan, peringatan. Yang mana yang Anda dan saya pilih? Tuhan beserta kita. Itu keyakinan kita sebagai umat Kristen. Dan itu berita utama Alkitab. Baik perjanjian lama, baik perjanjian baru. Allah hadir dalam hidup Anda dan saya. Dan bagi kita jauh lebih konkret. Karena kehadiran Allah terjadi lewat Roh Kudus yang diam dalam hati dan Anda dan saya ketika kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah hadir di sini dan sekarang ini. Dan karenanya kita merayakan Natal dengan sukacita. Maka kita menciptakan perayaan Natal dan kebaktian Natal dalam suasana sukacita. Juru Selamat telah datang. Allah hadir, Allah datang. Tidak keliru. Tetapi jangan lupa sisi lain daripada Tuhan beserta kita. Penghakiman, peringatan, waspada. Karena Tuhan yang beserta Anda dan saya bukan suatu kekuatan, tetapi seseorang. Orang yang hidup. Yang hidup seperti Anda dan saya. Allah yang rindu hadir secara personal. Allah yang rindu hadir sebagai sahabat dengan Anda dan saya. Membangun relasi yang akrab, yang dekat, yang mendalam. Relasi aku dan engkau, bukan aku dengan itu. Dan itu berarti jemaat, kehadiran Allah mesti Anda perhitungkan dalam kehidupan Anda dan saya. Dalam setiap pilihan, dalam setiap keputusan. Anda dan saya mesti menguangkan Yesus yang hadir dalam hidup Anda dan saya. Apa yang paling menyakitkan dalam persahabatan? Kita merasa tidak diorangkan.
nggak dianggap, nggak dipedulikan. Ya toh? Tetapi seringkali itu yang kita lakukan kepada Yesus yang hadir dalam hidup Anda dan saya. Kita tidak mengorangkan dia. Seperti Raja Ahaz, kita orang Kristen, kita orang beriman. Tetapi kita mengesampingkan dia dalam pilihan dan keputusan kita. Mengikuti pilihan dan keputusan kita. Natal itu berarti Anda dan saya diperhadapkan dengan pilihan. Memilih jalan Raja Ahaz atau memilih jalan Yusuf suami Maria. Jalan tidak percaya, tidak taat. Jalan percaya dan taat terlepas apapun yang menimpa. Dan kiranya Roh Kudus menolong Anda dan saya memasuki, menyambut, merayakan Natal dengan memilih jalan Yusuf. Amin.